Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat penonton channel YouTube Warung Politik. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga sehat terus ya, rezekinya lancar, dan yang belum dapat jodoh, moga dilancarkan jodohnya juga. Seperti biasa teman-teman ya, kita akan update berita-berita terbaru yang lagi hangat diperbincangkan di media sosial. Langsung aja biar nggak lama, cus. Masuk ke topik pertama. Nih teman-teman, ada postingan dari Nyala Jabar. Jawa Barat mau ganti nama jadi Tatar Sunda. Wacana pergantian nama Jawa Barat menjadi Tatar Sunda kembali mendapatkan perhatian publik. Sejumlah pihak menilai gagasan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya, sejarah, dan identitas masyarakat Sunda yang telah lama melekat di Jawa Barat. Di sisi yang lain, pembahasan mengenai perubahan nama daerah juga memunculkan diskusi soal kesiapan administratif, regulasi, hingga dampaknya terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintah daerah. Perubahan nama provinsi dinilai bukan hanya persoalan simbol, tetapi juga bagian dari bagaimana daerah membangun identitas dan arah kebudayaannya di masa depan. Karena itu banyak pihak berharap setiap pembahasan dilakukan secara matang dengan pertimbangan aspirasi masyarakat, aspek budaya, serta kebutuhan pembangunan Jawa Barat secara menyeluruh. Tuh teman-teman, apakah wacana ini benar? Coba kita lihat komentar-komentarnya dulu yuk. Dari DND, Provinsi Pasundan. Balasannya, bagus nih, nggak suka kalau Sunda dibilang Jawa. Bagus, ini lebih modern. Bukan lebih modern, tapi lebih mengakar ke jati diri sebenarnya. Cuman bakal ada yang nggak suka kalau namanya Pasundan banget. Ini cocok, lebih enak juga dibacanya. Satu komentar dengan 5 balasan, ini kayaknya pro ya teman-teman ya. Nusantara bangkit dan adat budaya mendunia. Terima kasih Pak Dedi. Ntar dulu, kita harus cross check ya teman-teman ya. Apakah berita ini benar atau cuman karangan orang aja? Jeffrey 452 setuju. Jadi lamun ditanya perantauan teh asli mana? Saya dari Tatar Sunda. Oh mungkin begini. Asli mana? Saya asli Tatar Sunda. Tatar Sunda. Kayak apa ya teman-teman ya? Kayak bergairah, kayak berwibawa, kayak kita tuh datang dari suatu negeri yang luar biasa dikenalnya oleh masyarakat banyak. Singkatan Bank BJB diganti. Iya bener juga ya jadi BTS. Ya juga ya, berarti otomatis semua instansi pemerintah ya bakal diganti ya namanya. Dari yang ada jabar-jabarnya jadi Tatar Sunda nih. Oh gak repot juga berarti nih ya. AK-72, urgensinya apa? Pendatang iya mah. Kumaha sia wehdet? Jangan begitu. Kita kan belum tahu kalau misalnya ini wacana atau memang cuman karangan orang aja. Coba kita lihat video yang masih berkaitan dengan ini teman-teman ya. Gimana nih kalau Provinsi Jawa Barat diganti namanya menjadi Provinsi Sunda atau Provinsi Pasundan? Sebenarnya ini kan bukan isu yang baru muncul ya. Dulu tahun 1925 ketika pertama kali Stadsblad pembentukan Provinsi West Java itu muncul, itu memang sudah ada perdebatan gitu di Volksraad. Jadi perwakilan paguyuban Pasundan juga sudah minta gitu ke pemerintah kolonial untuk jangan West Java itu kalau bisa mah namanya Tatar Sunda tapi Pasundan. Dan memang di Stadsbladnya itu disebutkan bahwasannya sebagaimana yang telah dibahas oleh bukunya Pak Edi S. Ekajati tahun 1995, West Java atau yang orang lokal biasa menyebutnya sebagai Pasundan. Nah isu ini tuh dulu sempat ramai juga nih Pak, tahun 50-an. Jadi ada perdebatan di majalah Warga sama majalah Kujang itu antara pembaca sama juga redaksinya masalah apakah orang Sunda itu boleh menyebut daerahnya sebagai Pasundan atau harus Jawa Barat. Ini merupakan isu yang sensitif pada saat itu. Kenapa? Karena pemerintah pusat pada saat itu mengaitkan nama Pasundan dengan gerakan negara Pasundan ketika masa Republik Indonesia Serikat, dan itu otomatis dianggap sebagai sesuatu yang berbau federalis, bahkan anasir-anasir Belanda. Jadi konotasinya negatif. Nah, tapi ada beberapa orang Sunda yang menganggap dari tulisan di majalah Warga tersebut bahwasanya itu kan memang identitas kita sebelum Menpolnya memberikannya tahun 1925. Sebelum itu namanya Pasundan atau Tatar Sunda. Tapi Belanda yang memberikan itu sebagai West Java. Puncaknya itu kalau dari yang riset yang saya dalami pada November 1956 itu kan ada Kongres Pemuda Sunda. Salah satu poin penting permintaan dari Kongres Pemuda Sunda tersebut adalah nama Pulau Jawa diganti menjadi Nusa Selatan. Seperti nama kepulauan dan juga provinsi pada saat itu kan ada Sunda Kecil ya. Itu diganti
diganti menjadi Nusa Tenggara gitu. Karena nama Jawa itu identik dengan suku Jawa seperti itu. Sedangkan di Pulau Jawa tidak hanya orang Jawa saja. Dan nama Provinsi Jawa Barat itu juga diganti untuk menjadi Provinsi Pasundan. Tapi ya itu karena memang konversinya negatif ya jadi ditolak. Dan memang pada saat itu kan beberapa tahun kemudian orang Sunda Pak Juanda menjadi Perdana Menteri pertama gitu kan. Tahu saya itu setelah Pak Juanda naik memang isunya tidak terlalu berkembang lagi. Nah makanya saya juga lucu juga nih setelah reformasi ternyata muncul lagi kayak gitu. Menurut kalian, gimana kalau Jawa Barat diganti jadi Tatar Sunda? Komenannya nih, dari Seka. Buat apa, Jir? Identitas bro. Dibalas lagi nih, agar orang Sunda nggak lupa asal-usulnya. Memperjelas identitas, Sunda ya Sunda, Jawa ya Jawa. Takutnya dikira orang Jawa Barat, orang Jawa semua, padahal orang Sunda. Biar lepas dari bayang-bayang Jawa, karena Sunda juga punya peradaban, karakteristik sendiri, sama kayak bahasa Indo, nggak mau dilabeli Melayu. Identitas dong, buat lu komen. Dia nanya teman-teman, buat apa Jir katanya begitu ya. Dari 2014 mau diganti, tapi sampai sekarang belum terrealisasi. Semoga dengan hadirnya KDM yang mengangkat kebudayaan Sunda, warganya makin cinta akan kebudayaannya sendiri. Oh teman-teman, KDM berhasil ngangkat budaya Sunda. Nggak lihat kemarin suksesnya gimana? Suara Rama, 1 pisan Kang. Pasundan keren sih. Emang keren. Tatar Sunda, Pasundan. Kayak berwibawa gimana gitu saya ininya ya. Saya bacanya ya. Baru tahu aku sejauh ini aku dengan budaya. Asal jangan jauh dari Tuhan aja. Nah ternyata teman-teman semua, wacana-wacana yang beredar di luar sana itu diklarifikasi oleh KDM, oleh Bapak Aing. Nah berikut adalah klarifikasi beliau. Selanjutnya kami tegaskan bahwa ada yang melempar wacana, membuat cerita-cerita di media sosial akan ada perubahan nama Jawa Barat jadi Tatar Sunda. Saya katakan seluruh rangkaian itu adalah karangan orang lain. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan fokus terus bekerja, tidak akan mengurusin perubahan nama. Namanya tetap Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih ya pada semuanya. Sehat, sukses selalu dan terus beraktivitas untuk kebaikan kehidupan kita, keluarga dan masyarakat. Hatur nuhun. Hatur nuhun Bapak. Nah, coba komentarnya dulu kita bacain ya. Dari Arif Ahmad Store. Orang Sunda setuju nggak kalau suatu saat nama provinsi kita bukan lagi Jawa Barat, tapi misalnya Pasundan atau Tatar Sunda? Bukan buat memisahkan diri, tapi supaya dunia makin kenal bahwa di Pulau Jawa itu bukan cuma ada suku Jawa, ada juga Sunda. Budaya besar yang punya bahasa, adat, seni, dan sejarah panjang. Karena selama ini banyak orang luar taunya semua di Jawa itu ya orang Jawa. Padahal orang Sunda punya identitas sendiri yang kuat dan membanggakan. Tatar Sunda itu bukan sekedar nama, tapi warisan leluhur, budaya, dan jati diri yang harus tetap dikenal sampai dunia. Panjang ya teman-teman ya. Akhirnya Bapak Aing memberikan penjelasannya langsung. Dan ternyata itu bukan rencana resmi mengganti nama Provinsi Jawa Barat. Tuh, bukan rencana, bukan wacana yang dikatakan oleh Bapak Aing. Memang ya kalau misalnya kita lihat komenan-komenannya kan banyak yang pro dan juga banyak yang kontra ya teman-teman ya. Bahkan ini nih wacana ini bagi para pembenci KDM. Mereka sudah menyusun banyak sekali narasi. Wah, bagaimana dengan ini dasar begini. Bagaimana dengan begini. Kagak jadi. Beritanya salah. Mungkin di pikiran para pembenci, waduh, gua udah bikin narasi bakal sulit karena KTP harus diubah. Waduh, plat nomor juga pasti akan berubah. Waduh, ubah STNK pasti akan berubah dan akan mahal. Wah. Mungkin ya diisi kepalanya para pembenci Bapak Aing ya. Tapi kan santai dulu teman-teman semuanya. Ya santai dulu netizen. Tapi jujur ya teman-teman ya. Walaupun ternyata bukan benar-benar mau ganti nama provinsi. Tapi menurut saya mendiskusikan soal identitas budaya Sunda itu tetap menarik. Dan kalaupun suatu hari ini bakal dibahas serius, sebenarnya
ada yang salah juga. Kenapa? Karena menurut saya nih, lagi-lagi menurut pola pikir saya nih ya, Tatar Sunda itu bukan nama yang sembarangan. Tatar Sunda itu bukan suatu nama yang bisa kita anggap remeh. Itu adalah identitas budaya, identitas sejarah, identitas peradaban Sunda yang udah hidup ratusan tahun. Jadi ya jangan langsung dianggap aneh gitu maksudnya. Karena banyak daerah di dunia justru kuat karena identitas budayanya itu dijaga. Bali itu kuat karena identitas Balinya. Yogyakarta itu kuat karena budaya Jawanya. Kalau mau di luar negeri, Jepang tuh itu kuat karena budaya Jepangnya. Makanya ketika muncul istilah Tatar Sunda tadi, banyak orang dan termasuk saya itu merasa bangga karena terdengar megah. Dan jujur aja dibandingin nama administrasi biasa kayak Jabar, Jateng, Jatim gitu ya, Tatar Sunda itu memang punya aura budaya yang kuat banget menurut saya. Nah tapi yang lucu itu kemarin sebelum ada klarifikasi itu udah ada yang nuduh macem-macem. Katanya KDM mau main kerajaan-kerajaan lah, mau jadi rajanya lah, mau diagung-agungkan lah, tuh kata si Ucup tuh. Dan seperti yang saya bilang tadi teman-teman ya, Scotland di Inggris, kita ngambil contoh luar ya, Scotland di Inggris itu sangat menjaga identitas Skotlandianya. Quebec di Kanada itu menjaga identitas Prancisnya. Jepang tadi udah saya sebutin ya. Nggak, maksudnya tuh begini teman-teman, kalau daerah lain bangga dengan identitas budayanya, kenapa Sunda nggak boleh? Tapi apapun itu sudah diklarifikasi oleh Bapak Aing bahwasannya pemerintah akan fokus dengan pekerjaan-pekerjaannya. Masalah nama segala macam jangan percaya karena itu hanya karangan orang saja. Jadi clear ya teman-teman ya. Oke, yuk coba kita lanjut ke video berikutnya. Akhirnya setelah sekian abad hanya KDM yang bisa. Oh iya, Cicadas. Tuh, lihat teman-teman tuh. Kios-kios lama mulai kelihatan. Yang tadinya ketutupan sama PKL, sekarang orang-orang tahu itu kios-kios pada jualan apa. Karena banyak ya teman-teman ya. Kayak kita lagi nyari apa gitu, kita butuh beli barang apa gitu. Kita mencoba mencari di daerah itu ya teman-teman. Tapi karena rukonya ketutupan sama PKL, kita jadi nggak tahu kalau sebenarnya barang yang kita cari itu dijual di sana. Komentar-komentarnya nih dari Ahmad Yadi 597. Gubernur lain mana bisa? Karena ini pakai anggaran juga, satu lapak dikasih 10 juta. Satu lapak 10 juta. Nih, lihat nih. Serius satu lapak 10 juta? Oh, tuh. Kreatornya aja nggak tahu ya. Biar jelas mah lihat we di YouTube-nya KDM. Nih, ada yang balas nih teman-teman. Damn. Dikasih uang kompensasi 10 juta oleh Kang Dedi. Tapi sepertinya ibu ini problematik. Kenapa problematik nanti kita lihat videonya ya. Kita coba untuk ngelihat apa yang terjadi di situ setelah pembongkaran gitu ya. Yuk next yuk. Aduh, numang Yaya. Aki ganggu. Rame ya yang nonton ya. Penertiban lapak PKL Cicadas. Dari Krisna saja nih komentarnya nih. Alhamdulillah Cicadas lenggang seperti zaman dulu lagi. Hatur nuhun KDM, hatur nuhun. Bandung kota kembang, lain kota kumuh. Bener, kota kembang. Merusak juga diganti rugi, dibenahi, ditata biar Jabar istimewa dengan kinerja Pak KDM. Cakap. Pemerintah kan memang harus begitu. Kita melakukan tindakan, tapi karena pemerintah juga punya hati nurani, tidak mungkin Bapak Aing melepaskan begitu saja warganya yang mengalami kesulitan. Ya toh? Dina Jenner, mudah-mudahan gak nyengsarakan ya Pak. KDM pasti ngasih solusi, pasti.
Semoga ada rezeki di tempat lain. Toh perdagangan di Cicadas juga udah mulai sepi. Tapi kan udah mulai didata kan? Pedagang-pedagang yang di sana itu dapat duit kompensasi. Habis itu PKL-nya, tempat mereka berdagang itu dirubuhkan. Dan warga yang dagang itu didata dan disuruh datang ke kantor. Nanti akan dicarikan solusi, dan solusi itu tidak bisa dibicarakan oleh KDM di tempat ini, di TKP ini nggak bisa, makanya diminta datang. Begitu teman-teman ya. Yuk lanjut lagi yuk. Hey wargi Bandung, beginilah kondisi trotoar di kawasan Pasar Cicadas setelah sebelumnya dilakukan pembongkaran sejumlah kios di area tersebut. Dari pantauan di lokasi, area trotoar kini terlihat lebih terbuka. Meski di beberapa titik masih tampak sisa material dan bagian yang masih dalam proses perapihan. Penataan ini dilakukan agar fungsi trotoar bisa kembali digunakan oleh pejalan kaki. Selain itu, kawasan Cicadas juga rencananya akan menjadi salah satu titik koridor Bandung Rapid Transit atau BRT ke depannya. Harapannya setelah proses penataan selesai, kawasan ini bisa lebih tertata, lebih nyaman dilalui warga, dan mendukung akses transportasi publik di kota Bandung. Menurut wargi Bandung, bagaimana pendapat kalian soal penataan trotoar di Cicadas ini? Gimana warga Bandung? Pendapatnya tentang penertiban PKL di Cicadas gimana nih? Dari Irfan Permana, kawasan Cicadas bakal sepi. Tanpa kalian sadari, kawasan Cicadas itu rame karena adanya PKL. Yang benar Irfan. Gak apa-apa, yang penting bersih gak kumuh. Setuju. Semestinya rame bukan kumuh tuh. Selagi mah gak kumuh dan gak mengganggu aturan, gak menyalahi aturan, gak bikin bangunan di atas trotoar, gak bakal diusik lah sama Bapak Aing. Bapak Aing mah kagak kejam, serius. Gak kejam gak beliau itu. Lebih baik sepi daripada kumuh. Kasihan yang punya toko di pinggir-pinggir jalan waktu banyak PKL. Sekarang toko-toko lebih senang seperti sekarang. Ya pasti seneng lah. Mereka itu loh yang punya ruko-ruko di sana. Itulah yang mengikuti aturan. Jadi sebenarnya para PKL ini zolim. Zolim ke siapa? Ke pengguna trotoar, which is masyarakat. Sama zolim ke yang punya ruko, karena rukonya ketutup. Bisa jadi kan? Hanya KDM yang berani tertibkan PKL Cicadas. Benar. Baru kali ini ada wali kota Bandung yang berani membebaskan kaki lima di Cicadas, Wilujengkang. Sekarang tinggal pemilik bangunan atau toko berbenah diri agar Bandung, khususnya Cicadas, lebih asri. Dibales nih, Bandung mah gak punya wali kota, itu dibenahi oleh gubernur. Dibales lagi, jangan membahas masalah wali kota atau gubernur, nu penting aya kerjasama wali kota sama gubernur saling mendukung. Berpikir positif aja, jangan mencari air keruh. Maksudnya jangan memancing di air keruh mungkin. Kerjasama, kota Bandung gak punya walkot. Kerjasama gimana? Dan mana wali kotanya gak kelihatan batang hidungnya waktu pembongkaran? Kalaupun udah bersinergi, masa gak malu sama atasan yang turun langsung? Ya benar sih. Jadi fungsi wali kotanya Kang tidur. Ya enggak lah, gak mungkin tidur loh teman-teman. Gini loh teman-teman ya. Kayaknya nih ya, semua pejabat di Jabar itu kayaknya punya medsos deh kawan-kawan ya. Punya medsos. Nah, daripada kita gak melihat kinerja mereka karena kita fokus ke Bapak Aing, alangkah baiknya kita juga fair. Kita coba untuk ikuti postingan-postingan dari para pejabat-pejabat yang ada di Bandung. Kalau misalnya mereka posting sesuatu yang memang sedang bekerja, kita wajib untuk apresiasi. Kenapa? Karena mereka lagi bekerja. Mungkin urgensinya memang lagi itu yang dikerjain gitu loh teman-temannya. Tapi at least mereka kerja. Kita harus fair ya teman-teman ya. Kita harus melihat satu persatu medsos yang ada di Instagram, TikTok, YouTube kalau mereka punya. Tuh kita pantengin tuh apa yang lagi dikerjain. Masyarakatnya pro nggak di sana? Gitu ya teman-teman ya. Setuju ya? Setuju ya? Biar nggak berat sebelah. Oke? Yuk kita lanjut ke video berikutnya. Aksi warga tak mau kampungnya rusak karena tambang. Beuh! Teman-teman kalau ngikutin video saya kemarin, di sana ada seorang bapak-bapak yang ngomong kayak gini. Dia dan beberapa masyarakat atau warga yang menolak tambang
gentian akan melakukan demo penolakan tambang. Dan di sini nih, di Kampung Sungapan, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, masyarakatnya melek demo mereka. Yuk kita tonton dulu. Bapak Aeng. Baca komen-komennya dulu. Dari Fahyumi. Emang betul kita butuh material untuk pembangunan, tapi cara pengambilan juga harus bijaksana dong. Setuju. Jangan gak ngotak lah para penambang itu. Demi kepuasan para penguasa yang ada di sana, kalian hancurkan tanah kalian sendiri. Lalu kalian cuma dapat uang segitu doang, tapi imbasnya longsor iya, banjir iya. Yang kaya, yang ono. Tapi sengotot itu loh. Dibalas, susah penambang dan supirnya gak ngerti bahasa Indonesia. Mereka pada jago bahasa Inggris. Ade Wayu, jalan tengahnya penambang cukup di Banten aja. Jadi yang rusak cukup di sana aja. Aduh, Banten ya. Kalian ingat gak jalan yang saya Jabar mulus masuk Banten tanah. Nih teman-teman ya, ada satu video lagi yang masih nyambung dengan kejadian ini. Yuk, tonton yuk. Buating aya pantauan nu pengurus-pengurus kadar-dari kumaha solusina. Tuh baru dak ya Allah, dak sing salabar. Ya, engke rang bijakeun ka bupati jeung ka gubernur. Stop. Jangan teriak-teriak ke gubernur. Kalian harus tahu diri ya, harus punya malu. Teriak-teriaknya ke bupati aja sama orang-orang yang kemarin ikutan demo tuh. Suruh benerin lagi tuh, membenahi lagi apa sisa-sisa kerusakan akibat banjir ya. Gubernur mah nggak tahu apa-apa. Yang penting gubernur udah ngelarang, udah menasihati ya. Gitu harus tahu diri ya. Jangan ke gubernur, ke bupati aja. Bupati mau bertanggung jawab kok ya. Oke gitu, harus sekarang nikmatin aja lah, berenang aja dulu ya. Enak kok airnya langsung dari mata air pegunungan. Seger pasti ya. Bogor gitu loh, ya kan? Buating agak keras abang tadi, cuman gimana ya? Komentar-komentarnya yuk. Minta tolong ke gubernur mana? Jadi pindah ke Banten teh. Jadi pindah ke Banten teh. Tuh, coba tuh jalan di Banten aja begitu bentukannya. Kabupati, Jang Si Dodi minta solusina. Tuh, komentar-komentarnya tuh. Ka Gubernur Banten etama maksudna. Oh iya ya, kemarin kan mereka bilang tuh para pendemo, izinkan kami berpisah. Giliran kayak gini mah langsung KDM tolong, KDM tolong. Ya bupatinya dulu dong. Yuk kita lanjut ke video berikutnya. Cara 3 pemimpin menanggapi keluhan warganya. Seru nih. Yuk gas yuk. Provinsi Jawa Tengah. Ini adalah jalan akses ke Tanggungan Duku Tengah yang rusak akibat banjir kue. Jero nemen. Tolong oh, Pak Gubernur, tolong Pak Dede, tolong Pak Dede. Pak Dede. Puta gubernur so Barat toh. Jawa Tengah ya Ahmad Lutfi oh. Yang komplain siapa? Warga mana? Warga yang mudik. Silahkan yang komplain kepada channel yang jelas. Dinas kita bisa, PUPR kita bisa, laporku bisa, online teleponnya ada. Komplainnya jangan ke media sosial, tapi langsung kita pasti akan kita tangani. Provinsi Kalimantan Barat. Typo, V kan dekat sama B sebelahan. Mungkin Kalimantan Barat maksudnya. Yuk. Tengoklah Kang Dedi, permasalahan gubernur kami, aku pun tak tahu. Inilah kondisi jalan di tengah-tengah kampung, di tengah-tengah desa Bedayan, Kang Dedi, Kalimantan Barat ini. Mohon maaf apabila kinerja kami itu mengganggu harkat dan martabat gubernur provinsi lain. Mohon maaf. Coba diri mau ini. Jadi Gubernur Kalimantan Barat. Ayo betulkan kita. Saya mau lihat.
Tapi pakai duit 6 triliun bangun Kalimantan Barat. Ayo. Kalau dia bisa, ku cium lututnya. Ku cium lututnya. And ladies and gentlemen, please welcome Provinsi Jawa Barat, Bapak Aing. Pak Dedi yo jaraknya di sekolahan jeung kandang ayam aya 20 meteran Pak Dedi. Yo abdi bau Pak Dedi itu di sekolahan. Yang utah ya. Kemarin siapa yang ngadu kandang ayam bau? Kemarin ngadu apa? Hah? Enggak, kandang ayamnya di mana? Di belakang. Emang bau ke sekolah? Mana coba lihat kandang ayamnya? Ayo. Bapak, kita kandang ayam saha? Desa Pak, pendek. Oh, desa. Kunaon jaraknya deket pisan ka ieu ka sekolah? Juga Pak, terus desa Pak. Ya, desa. Pak Kades mana? Desa lengkap. Raja nunggap. Telepon ya. Sok atuh kena kali Pak. Oh iya. Tenan naon? Emang bau? Baunya jam sabaraha Bu? Jam berapa baunya? Siang ge pasti pagi ge pami hujan mah komo. Pami hujan mah komo Pak, suasana mah Bau. Dan lalu pasti. Pak, pas kawitan. Dia tuh seberapa lama? Ya, sampai sensasinya. Sensasi terus badai. Tengah Pak. Oh, atuh yang kanan teh kunaon deket ieu Pak Kades teh deket sekolah. Dia kan 2 dinten sekali teh di kedok Pak. Ya tapi udah tuh. Iya. Baru Dinten teh tapi keduk gitu. Ada rumah lain mah. Saya kan Dari kandang ayam jadi inspeksi sekolah. Sekali menyelam 2 pulau terlewati. Ini kalau siswa lagi belajar terus nimpa gimana? Aduh. Ieu teh sakieu teh. Sareng sareng tua. Ini siapa yang bisa dipercaya bangun sekolah ini? Ya nanti adalah Pak. Enggak, saya mau bantu. Siap. Saya mau bantu 200 juta. Siap. 200 juta. Langsung teman-teman. Gak pakai basa-basi, gak pakai rapat nih. Langsung 200 juta. Hidup. Hidup. Nah, yang ini tukangnya biar benar. Ya udah nanti tim saya aja ke sini. Nanti saya bantu 200 juta ya. Aduh, Masya Allah. Wih, pelukan guru-gurunya. Kayak mimpi apa mereka semalam. Wih, lihat ibu-ibu yang di belakang tadi itu. Aduh, bahkan anak kecil sampai nangis loh. Dek, jangan lupa ya Dek sama sekolahnya. Keren. Komentar-komentarnya yuk. Riyadi M, jangan bandingkan KDM dengan gubernur lain. Level KDM lebih tinggi dan kerja nyatanya itu yang saya suka. Setuju, belum ada yang menandingi kerjanya. Gercep dan satset. Yap, belum ada yang menandingi kerjanya gercep dan satset. Tidak ada yang menandingi, tapi ada yang menyamai. Gubernur Maluku Utara lah Ibu Shirley. Itu ibu-ibu itu ya. Ibu-ibu itu. Itu 11-12 sama Bapak Aing. Bapak butuh apa? Butuh ini. Mau yang mesin ini apa mesin ini? Yang ini. Butuh berapa? Ini. Pak, catat. Sumbangan sini langsung kasih. Itu kalau gubernur lain mah rapat dulu. Ini mah Ibu Shirley mah 11-12 sama Bapak Aing. Serius. Hobinya mah belusukan. Gubernur belusukan. Gubernur mah aturannya di kantor, nyuruh bupati doang, terus nggak usah di iniin lah, nggak usah diperhatiin, nggak usah dipantau, biarin bupatinya kerja begitu kan. Nah, aturannya kan begitu ya kerja gubernur kan. KDM gubernur terkaya di Indonesia, tolong jangan dibandingkan dengan gubernur lain, kasihan lur. Yuk lanjut ke video berikutnya. Ada berapa di celengannya? Ini kan si anak-anak yang teriak waktu itu, Bapak yang itu kan?
Oh, biasanya dibukanya berapa bulan sekali? Hah? Kamu gimana nabung sehari dibuka? Ya kadang-kadang. Seminggu sekali dibuka nggak? Sebulan? Ya, Terus kalau dibuka uangnya kemanain? ya tunggu banyak. Udah banyak dikemanain? Ya beli sepatu. Oh, di sepatu. Memang ayah kamu nggak bisa ngebeliin sepatu sendiri? Oh, ayahnya nggak punya uang. Akhirnya dari tabungan itu, ayahnya kerja apa emang? PT. PT. Kerja di PT? Ada gajinya tiap bulan kamu teh kerja di PT mah. Minimal upah minimum kabupaten. Kadang-kadang nggak punya duit. Iya. Oh. Sekarang sepatunya baru? Ya lumayan nggak lama. Berapa tahun? Tapi belum copot kan sepatunya? Selama belum copot sepatunya, selama belum blel pakai, jangan suka ganti-ganti. Pak Dedi juga dulu sepatunya ke sekolah sampai copot, baru diganti. Sobek ininya, nanti dikasih lem atau disol sama orang Garut. Itu harus prihatin ya. Kamu udah punya tabungan di bank nggak? Lo nih nabung nanti di Bank Jabar. Nih. Iya. Tahu kan foto siapa itu? Oh, Ternihiang ya. Udah selamat. Bisa ketemu ya. Semangat terus. Kamu ternyata pinter jaipongannya. Oke? Sehat selalu. Rajin belajarnya biar jadi dokter dan jadi anak pemberani. Anak perempuan Jabar harus cerdas, pemberani. Apa namanya? Cerdas, pemberani. Itu perempuan Jabar harus begitu. Tidak boleh lemah, harus hebat. Betul nggak? Oke, salam lagi. Wah, udah. Dinotis sekali, langsung dipanggil. Karena cuman dia bocil yang teriak bapak tuh, cuman dia. Dan tadi kan dikasih uang tuh sama Bapak Aing ya. Itu ada update-nya ternyata teman-teman. Nih nih. Bapak, alhamdulillah uang yang dari Bapak udah tabungin ke bank BJB, tapi uang yang separohnya udah dibeliin sepatu sama buku, sisanya tabungin ke bank BJB. Terima kasih Bapak. Oh. Bapak. Sehat selalu Bapak. Aduh, didoain tiap hari. Itu gimana gak panjang umur Bapak Aing. Lama-lama Yumna mukanya mirip Chef Renata. Yuk lanjut ke video berikutnya. Nah. Ini yang tadi saya bilang ada ibu-ibu problematik ya. Nah ini nih. Dikasih uang kompensasi 10 juta rupiah oleh Kang Dedi malah dibilang suap. Ibu ini ngamuk dan tidak terima bangunan liarnya dibongkar. Bahkan sampai meminta ganti rugi miliaran rupiah. Padahal sudah diberi solusi dan kompensasi, tapi tetap merasa paling dirugikan. Kok malah dikatain suap sih Bu? Kita juga tidak tahu pembukaannya ada pemberitahuan. Jadi tidak ada pemberitahuan. Miliaran. Ibu berdiri itu di mana? Di trotoar. Bukan punya ibu. Komentarnya nih, jangan diurus orang melanggar. Nggak diurus sih. Yang melanggar harus proses hukum. Betul, terutama provokator yang harus ditangkap. Setuju. Berasa pemilik trotoar seumur hidup. Trotoar itu hak pengguna jalan kaki dan pertokoan di sepanjang Jalan Amayani Cicadas Bandung jadi tertutup oleh PKL dan terlihat kumuh banget padahal di tengah kota. Tuh. Dengerin. Kalau misalnya teman-teman dan penonton melihat daerah Cicadas waktu sebelum disingkirkan mereka semua itu trotoar sudah nyaris hilang. Dan bahkan haknya, teman-teman tahu guiding block gak? Guiding block itu buat penyandang disabilitas yang warna kuning kadangan itu jadi ketutup. Itu haknya mereka loh. Mereka nggak bisa jalan dengan benar tanpa itu sebagai tuntunannya. Terus trotoar berubah jadi lapak. Terus otomatis macetnya di mana-mana.
Nah pas sudah dibongkar, baru kan kelihatan bentuk asli trotoarnya bagaimana. Bahkan ada yang udah pecah-pecah, ada yang udah hancur. Dan kita baru sadar ternyata, wah lebar juga ya trotoarnya ya. Lebar loh. Dan juga tadi di video sebelumnya kan itu beredar pemberitaan bahwasannya penataan ini memang berkaitan dengan rencana koridor BRT Bandung di kawasan Jalan Ahmad Yani dan Cicadas. Dan apa yang dilakukan Bapak Aing haruslah kita dukung. Tapi ya memang kita harus mengakui juga bahwasannya penataan seperti ini tuh pasti ada pro dan kontranya kan. Karena di satu sisi pedagang itu sedang mencari nafkah. Tapi di sisi yang lain trotoar itu fasilitas umum, bukan warisan keluarga. Nah ini loh yang kadang susah dibedakan di Indonesia. Karena kalau udah dipakai puluhan tahun langsung dianggap milik pribadi. Padahal secara aturan, trotoar memang diperuntukkan untuk pejalan kaki. Dan banyak kota besar di dunia, fungsi trotoar itu sangat dijaga. Dijaga banget, gak boleh lah dagang di sana, gak boleh nongkrong di sana. Dijaga banget, karena apa? Itu haknya pejalan kaki. Terus tadi disinggung kan masalah BRT kan, BRT itu kan. Ini banyak orang yang belum sadar kalau misalnya proyek transportasi publik itu efeknya sangatlah besar. Kalau BRT-nya jadi bagus, kemacetan positif berkurang. Polusi udara itu bisa turun. Mobilitas warga lebih cepat. Secara nggak langsung ketika mobilitas cepat, ekonominya itu bergeraknya juga pasti lebih cepat. Makanya kan banyak kota besar itu mulai serius membangun transportasi umum. Jadi ketika ada upaya penataan, pasti ada yang nolak. Dan ini bukanlah hal baru teman-teman. Dari dulu hampir semua proyek penataan kota itu pasti ada yang namanya resistensi. Ya toh, dulu di Jakarta nih teman-teman, waktu bangun trotoar besar, itu juga ribut. Transjakarta itu juga ditolak loh dulu. MRT juga dulu banyak yang nyinyir. Tapi setelah semuanya jadi, dipakai semua kan. Nah di Cicadas ini juga sama. Memang ada pedagang yang merasa keberatan dan takut kehilangan tempat usahanya. Ya kan, beberapa pedagang bahkan udah dikasih kompensasi. Jadi bukan semata-mata dibongkar terus ditinggal gitu aja sama Bapak Aing mah, bukan. Percaya deh, Bapak Aing kan bilang tuh di video panjangnya, kapan Aing teh bohong? Kapan? Artinya Bapak Aing juga mencari jalan tengah. Jujur aja teman-teman ya, ketika pemerintahan sebelum KDM ini kayak lepas tangan gitu aja, nggak berani mengambil tindakan, Bapak Aing, Bapak kita itu berani ngambil keputusan sulit seperti ini. Sulit dong. Buktinya pemimpin-pemimpin yang dulu-dulu nggak bisa tuh ngeberesin kayak ginian. Beliau enggak. Beliau langsung turun. Sampai naik eskavator tuh, ya kan? Saat pembongkaran berlangsung. Gila nggak? Oke teman-teman, mungkin cukup segitu dulu ya pembahasan kita di video ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih sudah mendukung saya dalam membuat video-video seperti ini. Semoga 1-2 hal ada manfaat bagi yang mendengarkan. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.